Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki pasukan elit terbanyak di dunia. Dengan berbagai kemampuan berspesifikasi khusus yang dimilikinya, tentu saja membuat militer Indonesia cukup disegani dunia. Sebut saja Raider, Taifib, Taipur, Kopaska sampai dengan tingkatan tertinggi yaitu Denjaka, dan Bravo 90 dan Sat 81 Kopassus. Seperti yang pernah diungkapkan oleh Jenderal TNI Ria Mizar Triakudu mantan KSAD sekaligus Menhan, bila kekuatan TNI secara teknologi belum memadai maka yang diperhebat adalah kemampuan manusianya. Untuk itu Indonesia perlu membentuk banyak sekali pasukan dengan kemampuan di atas rata-rata satuan reguler agar dapat menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sesuai dengan perkembangan zaman. Tapi dari sekian banyak nama-nama pasukan yang berkualifikasi elit tersebut, ada satu yang menarik untuk dibahas yaitu Raider. Raider disebut sebagai pasukan elit, karena satuan ini selain memiliki kemampuan anti-gerilya, perang kota, mobil udara, dan anti-teror, satuan Raider juga memiliki pengalaman operasi tempur yang terbilang prestis yaitu berhasil menetralisir gerakan Aceh Merdeka, GAM, tahun 2004 lalu dan membunuh salah satu panglima tertingginya yang bernama Ishak Daud. Saat itu Jenderal TNI Ria Mizar Triakudu selaku Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) mengungkapkan jika pasukan berlambang petir ini dibentuk sebagai jawaban untuk menuntaskan pemberontakan GAM yang dipandangnya sudah sangat meresahkan. Tidak hanya itu, Raider juga dipersiapkan untuk menghadapi ancaman perang modern yang berpotensi dilakukan oleh negara-negara agresor. Saat awal pembentukannya tahun 2003 lalu, sebanyak 8 satuan Yonif pemukul Kodam dan 2 satuan Yonif milik Kostrad dibekukan oleh KSAD untuk ditingkatkan menjadi satuan berkemampuan Raider. Nama-nama satuan tersebut adalah Yonif Linut 100 BB, Yonif 145, Bakti Nagara, Yonif 327, Yonif 401 Banteng Raider, Yonif 507 Sikatan, Yonif Linut 612 Modang, Yonif Linjut 700 Wirayuda Sakti, Yonif 741 Satya Bakti, Yonif 323 Buaya Putih. Namun seiring dengan berkembangnya ancaman ditambah dengan banyaknya prestasi yang diperoleh oleh satuan-satuan yang berkualifikasi Raider ini. Pada tahun 2013 lalu TNI AD di bawah pimpinan Jenderal TNI Muldoko akhirnya kembali menambah 3 batalion infanteri untuk ditingkatkan menjadi batalion Raider yakni Yonif 411 Pendawa Diviv 2 Kostrad, Yonif 111 Karma Bakti Kodam Iskandar Muda dan Yonif 641 Beruang Hitam Kodam 12 Tanjung Pura. Sebenarnya jauh tahun sebelumnya sekitar 1952, TNI AD sudah pernah memiliki 3 batalion berkualifikasi Raider yang bermarkas di Jawa Tengah. Akan tetapi tahun 1963, Yonif 441 BR ketiga dilebur menjadi batalion RPKAD dan kemudian disusul Yonif Linut 434 BRI pada tahun 1965 atas permintaan Letkol Sarwo Edi kepada Letjen Ahmad Yani yang saat itu sudah menjabat sebagai Panglima Angkatan Darat Pangat dengan alasan untuk memperkuat satuan RPKAD yang sedang bertempur di perbatasan Malaysia. Sedangkan untuk Yonif 454 BR2 diputuskan tetap menjadi bagian dari Kodam Diponegoro. Yonif 454 BR2 inilah yang suatu ketika kemudian berhasil dimanfaatkan oleh sejumlah oknum perwira TNI AD yang terpengaruh oleh PKI lalu dibawa ke Jakarta. Kembali ke topik awal, keberadaan pasukan berkualifikasi Raider memang tidak bisa diremehkan mengingat kemampuan bertempurnya yang ada di atas rata-rata batalion infanteri reguler lainnya. Prajurit TNI AD yang terpilih mengikuti seleksi Raider harus menjalani 3 tahap latihan, tahap basis, gunung hutan dan rawa laut, yang cukup berat di Batu Jajar, Bandung, Jabar. Pendidikan Raider dilakukan selama 6 bulan di bawah pengawasan langsung para pelatih dari Korps Baret Merah Kopassus. Seperti halnya pendidikan Kopassus, selama pendidikan mereka diharuskan melepas tanda pangkat yang tersemat di seragamnya. Hal ini bertujuan agar selama pendidikan di Batu Jajar mereka akan memiliki jiwa senasib sepenanggungan dan kesetaraan sesama kawan. Tidak peduli perwira, bintara ataupun tamtama semuanya mendapat perlakuan sama. Meskipun keduanya sama-sama memiliki kualifikasi Raider, namun terdapat perbedaan yang mencolok di antara keduanya. Jika prajurit berkualifikasi Raider dibekali kemampuan perang modern, anti-gerilya, anti-teror dan mobil udara, maka untuk para Raider ditambah kemampuan lintas udara, Linut, di mana kemampuan ini banyak dimiliki oleh satuan dari Kostrad. Diungkapkan oleh Kapten Kostrad Letkol Agus Bakti pada 2015 lalu, jika satuan Raider pada umumnya hanya dimobilisasi menggunakan mobil udara, mobut, seperti helikopter, maka untuk para Raider selain bisa diterjunkan menggunakan helikopter juga bisa menggunakan pesawat terbang.
Di samping mampu melaksanakan berbagai operasi taktis dalam rangka operasi militer perang (OMP) dan operasi militer selain perang (OMSP), pasukan Raider juga dituntut harus mampu melaksanakan operasi khusus raid penghancuran dan raid pembebasan sandera atau tawanan baik itu berbentuk ancaman non-tradisional bersifat lintas negara maupun isu-isu keamanan yang timbul di dalam negeri.